Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, berjumpa kembali dengan saya Bayu dan partner saya Eko dari BT Sales. Oke, kembali lagi di podcast Semanggi University atau Bedah Buku. Pada kesempatan kali ini kami akan membedah buku dengan tema Instant Cash Flow, dengan tema strategi untuk mendorong jumlah transaksi. Ini nanti ada beberapa poin atau kiat-kiat atau tips untuk mendorong strategi untuk mendorong jumlah transaksi. Oke, di sini langsung saja. Kalau kita ngomongin terkait mendorong itu apa ya? Sebenarnya banyak tips dan trik ya. Banyak tips dan trik. Mungkin teman-teman semuanya pasti sudah punya tips dan trik sendiri di sini. Untuk masuk ke materi, yang pertama yaitu kurangi berjanji dan lebih banyak memberi. Selanjutnya, selalu penuhi janji. Untuk poin ketiga, menjaga hubungan berkala. Dan untuk poin keempat, beritahukan seluruh jajaran produk kita kepada pelanggan. Poin berikutnya, tambah jajaran produk kita atau peningkatan produk. Dan untuk selanjutnya, selalu sediakan stok. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kurangi berjanji dan lebih banyak memberi. Ya, terima kasih dari ini, Mas Bayu. Kalau bahasa orang anak muda sekarang itu namanya PHP. Nah, sesuatu yang di PHP itu gimana rasanya? Nggak enak dong. Itu juga kita lakukan kalau tanpa sadar. Kadang itu customer merasa tidak nyaman apabila diperlakukan hanya janji saja untuk memuluskan niatan closing. Sebenarnya nggak seperti itu, bisa dibalik ya. Dibalik itu dalam arti gini, banyaklah memberikan seperti benefit atau keuntungan dari suatu produk tersebut. Jadi mungkin dengan Bapak mengoperasikan alat ini, Bapak tambah lagi cuannya seperti itu. Oke. Jadi merasa ada nilai lebih, ada sepertinya. Kurangi berjanji berarti lebih kayak, kalau saya sih biasanya jangan memberi ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau misalkan ternyata kita tidak bisa memberi yang sesuai dengan ekspektasinya, takutnya kecewa. Betul. Sama halnya biasanya di suatu hubungan kan seperti itu, PHP tadi dibahas. Kalau tidak sesuai, jatuhnya nanti menyakitkan. Timbul rasa kecewa dari pasangan kita atau partner. Mungkin saat ini nggak merasakan, tapi suatu saat nanti pasti kecewa. Tambah sakit, nggak kecewa saja. Oke. Untuk poin berikutnya yaitu selalu penuhi janji. Sama itu ada korelasinya. Yaitu satu pengalaman buruk. Istilahnya, misalkan kita tidak memenuhi janji, poinnya tadi kurang lebih sama ya. Pelanggan itu bisa kabur. Betul. Dalam artian apa ya? Contoh misalkan sampai hari Sabtu janjian bertemu, pulang ke daerah, cuman nggak pulang-pulang, terus ada aja alasannya, kan jadi nggak enak yang di rumah, yang dijanjikan itu tadi itu kan, jadi harus berjanji kok. Betul sekali. Dan banyak ya pengalaman-pengalaman yang sangat relate, sangat berhubungan dengan materi kali ini, yaitu kadang kita juga mewanti-wanti untuk kadang refleks memberi janji atau ekspektasi yang pada akhirnya partner kita itu punya harapan lebih dan kita lupa kadang, pada saat ditagih kita lupa. Nah, contoh kayak gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati ya. Oke, untuk poin berikutnya, menjaga hubungan berkala. Berarti berkelanjutan. Betul, terus menerus atau jangka panjang. Yaitu istilahnya selalu salam sapa setiap pagi. Contoh halnya dengan pasangan juga kan. Ini juga sama. Dengan pasangan itu harus saling menjaga hubungan, salam sapa setiap pagi, mengucapkan selamat pagi, terus gimana. Nah, sama halnya seperti itu, selalu
istilahnya salam sapa juga. Mungkin kalau misalkan partnernya itu dekat, bisa meluangkan waktu untuk bertemu, mungkin bisa dinner, makan bareng, atau misalkan sehobi bisa jalan-jalan atau tambah kita merasa bonding ada ya. care ya, empati, kita merasakan baik itu suka atau duka, dia merasa oh aku ini diperhatikan seperti tadi. Oke, untuk selanjutnya poin berikutnya yaitu beritahukan seluruh jajaran produk kita kepada pelanggan. Misalnya gini, Mas Bayu, misalnya ya, ada pertanyaan, Mas Bayu ada produk printer 58, printer 58. Saya mintanya tipe A atau kalau di Kasih itu ada namanya BTP 29. Oh, istilahnya yang similar ya? Similar. Oh, yang similar. Dan ditawarkan juga dengan yang lainnya dengan istilahnya kita memberikan opsi memberikan opsi. Oke, betul sesuai budget ya. Biasanya ada yang minta budget sekian, minta apa sekian, minta apa ini itu gitu ya. Betul. Kita harus juga jeli-jeli terhadap partner atau user, customer kita. Biasanya kan pasar kita pasti ada ya, pasar yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Oke, selanjutnya tambah jajaran produk Anda. Istilahnya apa ya? Kalau poin tambah jajaran produk Anda, kalau menurut saya ini poin jajaran produk istilahnya selama ini varian itu katakanlah ya. Oh, mengembangkan ya, dalam artian mengikuti tren atau mengikuti keinginan customer. Oke. Jadi mengikuti pasarnya yang lagi ngetren apa. Misalkan kita contoh ada kita dulu itu cash register. Nah, mengikuti zaman semakin kesini era digital semakin maju. Jadi kita bahasanya sudah discontinue ya. Kita semakin up timbullah kayak POS ya. POS itu jadi kayak menambahkan jajaran produk atau mengembangkan atau upgrade sesuai dengan mengikuti zaman. Oke, kita masuk ke poin berikutnya yaitu peningkatan produk. Nah, bahasa peningkatan produk ini menurut Pak Eko gimana? Peningkatan produk. Oh, jadi kita mempunyai barang yang selama ini katakanlah spesifikasinya itu terbatas di apa ya, RAM-nya katakanlah di atau seperti itu. Misalnya mungkin bisa ditingkatkan dari sisi RAM karena kebutuhan dan teknologi yang pesat saat ini, atau selama ini dengan interface atau sambungan yang kita datangkan itu USB Bluetooth, bisa ditambahkan varian dengan USB serial Ethernet. Oke. Tadi. Oke, betul. Kita kalau berpikiran pasar itu ya bukan kita yang harus customer mengikuti pikiran kita, enggak, tapi kita harus mengikuti keinginan customer. Oke, terima kasih. Kita next ke poin berikutnya, poin yang terakhir yaitu selalu menyediakan atau selalu sediakan stok. Nah, poin yang terakhir ini sangat apa ya bahasanya? Sangat berpengaruh, sangat sensitif. Kalau ada bahasa ketersediaan stok ini sangat sensitif. Jadi mungkin yang kita kita rasakan pengalaman dari yang sudah dari partner atau rekan-rekan bisnis kita, biasanya ketersediaan. Mungkin Pak Eko mau menambahi yang dimaksud ketersediaan stok ini? Ya, ini ada hubungannya dengan divisi purchasing. Jadi memang itu suatu lingkaran, Mas Bayu. Lingkaran itu ketersediaan stok atau pihak purchasing pun minta update kebutuhan atau list ini atau mungkin kebutuhan pasar yang saat ini dibutuhkan. Jadi itu ada list. Tapi di satu sisi list itu juga kadang masuk di pihak purchasing juga.
ada keterlambatan atau delay, mengakibatkan ya pada waktu pemesanan, proses produksi di factory sampai kedatangan tiba di tujuan itu juga mengalami itu lebih hati-hati, lebih sama-sama introspeksi, istilahnya lebih peka untuk melis barang-barang jauh-jauh hari. Tapi kembali lagi profesi juga harus jeli juga. Kalau bahasa ketersediaan stok ini, kita kan namanya bisnis pasti ada pesaing ya, ada kompetitor. Nah, yang mungkin pengalaman yang sudah pengalaman yang sudah pernah dilewati dari ketersediaan stok ini, apakah berpengaruh besar bahasanya kalau berkaitan dengan kompetitor? Maksudnya gini? Iya pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Nanti di sini di satu sisi kita sebagai prinsipal ya, penyedia barang atau yang mendatangkan barang langsung dari pabrik, ini harus dibuat buffer ya, buffer pada waktu kedatangan, buffer pada waktu proses lamanya kita berjualan atau periode berjualan, dan buffer untuk kebutuhan servis itu harus dipersiapkan. Betul sekali. Jadi dari pengalaman saya sendiri juga betul yang disampaikan. Jadi kalau membahas terkait ketersediaan stok ini sangat sensitif sekali, karena apa? Terkait buffer stok itu, misalkan ada partner kita atau dealer atau customer yang sekiranya barang yang sudah mereka punya sebelumnya, stok yang sudah habis, pada saat mau untuk buffer, untuk repeat lagi, tiba-tiba kita sebagai penyedia barang atau prinsipal itu stoknya belum ready, dan misalkan ready pun harus nunggu beberapa bulan. Itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena itu sangat peluang besar bagi kompetitor untuk masuk. Pasti menghalalkan segala cara. Pasti dia tidak mungkin melewatkan kesempatan itu. Pasti digali semuanya, pasti digali. Nah, pasti seperti itu. Itu sangat kita juga perlu hati-hati. Kita juga perlu belajar di sana. Jadi kita harus jeli juga terhadap pasar. Oke, cukup sekian Pak ya. Kita next untuk ke poin-poin berikutnya, ke tema-tema berikutnya. Teman-teman Semanggi University mungkin ada nanti request tema ya, yang mungkin bisa kita bahas untuk next video. Siap, bisa kolom komentar atau bisa jangan lupa subscribe tentunya di channel Semanggi University. Oke, mungkin cukup sekian Pak Eko ya video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Semanggi University. Terima kasih. Semangat pagi luar.